Perkenalkan, nama saya Haga Gusmita Bulmau. Saya dari program S1 Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori titik leleh. Titik leleh didefinisikan sebagai temperatur di mana zat padat berubah menjadi cairan pada tekanannya 1 atmosfer. Titik leleh suatu zat padat tidak mengalami perubahan yang berarti dengan adanya perubahan tekanan. Oleh karena itu, tekanan biasanya tidak dilaporkan pada penentuan titik leleh, kecuali kalau perbedaan dengan tekanan normal terlalu besar. Pada umumnya, titik leleh senyawa organik mudah diamati sebab temperatur di mana pelelehan mulai terjadi hampir sama dengan temperatur di mana zat telah meleleh semuanya. Contohnya, suatu zat dituliskan dengan range titik leleh 122,1 derajat sampai 122,4 derajat Celcius daripada titik lelehannya 122,2 derajat Celcius. Jika zat padat yang diamati tidak murni, maka akan terjadi penyimpangan dari titik leleh senyawa murni. Atom-atom unsur alkali terikat dalam struktur terjenjal oleh ikatan logam yang lemah karena setiap atom hanya mempunyai satu elektron ikatan dan bertambah lemah jika jari-jari bertambah besar. Oleh sebab itu, titik leleh berkurang dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sedangkan pada unsur halogen yang berada dalam keadaan padat berupa kristal terikat oleh gaya van der Waals yang lemah. Gaya ini bertambah jika jari-jari bertambah besar. Oleh sebab itu, titik leleh bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, titik leleh bergantung pada tekanan relatif dari ikatan. Semakin kuat ikatan yang dibentuk, maka semakin besar energi yang diperlukan untuk memutuskannya. Dengan kata lain, semakin tinggi juga titik lebur unsur tersebut. Perbedaan titik leleh antara senyawa-senyawa pada golongan yang sama dapat dijelaskan dengan perbedaan elektronegativitas unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut. Dalam satu golongan unsur transisi dari atas ke bawah, kekuatan ikatan bertambah, jadi titik leleh bertambah. Unsur C dan Si yang mempunyai struktur kovalen yang sangat besar mempunyai titik leleh yang tinggi. Titik leleh dari gas mulia ditentukan oleh besarnya nomor atom. Semakin besar nomor atom, maka titik lelehnya makin tinggi. Alat dan bahan yang digunakan. Di sini alat yang saya gunakan adalah termometer kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, gelas kimia, pemanas, klem dan standar, tabung reaksi kecil, mortal, dan penjepit. Sedangkan zat yang digunakan yaitu parafin, zat yang ditentukan titik lelehnya yaitu asam benzoat. Yang berikut penentuan titik leleh. Jika zat yang ditentukan ukurannya kasar, maka digerus di dalam mortal hingga menjadi serbuk yang halus. Lalu kapiler yang akan digunakan untuk menentukan titik leleh diambil. Ujung kapiler yang terbuka dimasukkan ke dalam serbuk yang akan ditentukan titik lelehnya sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. Kemudian kapiler diangkat dari serbuk dan dibalik sehingga ujung tertutupnya menghadap ke bawah. Selanjutnya, dinding kapiler diketuk dengan jari agar zat yang ditentukan masuk ke dalam kapiler. Langkah ketiga dan keempat diulangi hingga kapiler terisi zat sekitar 5-8 mm. Kapiler yang lain diisi dengan cara yang sama. Kemudian, kapiler diikatkan pada termometer, di mana ujung kapiler disejajarkan dengan ujung bawah termometer. Termometer dipasang pada standar dan bantuan klem dan termometer dicelupkan
pada pemanas yang digunakan. Selanjutnya, pemanas dipanaskan dan selama dipanaskan sesekali diaduk. Nah, zat dalam kristal dan temperaturnya diamati. Termometer dibaca apabila zat padat dalam kapiler mulai meleleh. Zat padat juga diamati bila semua telah meleleh. Range temperatur pelelehan dicatat, lalu pemanasan disingkirkan dan dibiarkan dingin. Pengerjaan di atas diulang untuk zat-zat yang lain. Yang berikut adalah hasil pengamatan. Nama zat yang saya gunakan adalah asam benzoat. Suhu yang akan meleleh berada pada titik 120 derajat Celcius. Suhu saat meleleh berada pada titik 120 derajat Celcius. Jadi titik leleh asam benzoat adalah 121 derajat Celcius. Sehingga range-nya yaitu 120 derajat Celcius dikurangi dengan 127 derajat Celcius, yaitu 7 derajat Celcius. Yang berikut adalah pembahasan. Dalam percobaan menentukan titik leleh suatu zat, digunakan asam benzoat. Secara teori, titik leleh dari asam benzoat adalah 121 derajat Celcius. Percobaan dilakukan sebanyak 1 kali dan diperoleh data untuk percobaan dengan range 127 derajat Celcius dikurang dengan 120 derajat Celcius, maka asam benzoat mencapai titik leleh 120 derajat Celcius dengan jarak range yang lebar, yaitu 7 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa zat tersebut tidak murni, karena jarak range-nya yang lebih dari 4 derajat Celcius. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi rentang titik leleh di atas antara lain. Yang pertama, kemurnian dari zat yang digunakan dalam percobaan menentukan titik leleh. Yang kedua, sifat dan kuat lemahnya dari kekuatan intermolekular bertanggung jawab atas perbedaan diamati dalam titik mencair. Ketidaksesuaian data dan teori ini disebabkan karena ketidaktelitian dan kelalaian yang dilakukan saat pelaksanaan percobaan. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, titik leleh dapat didefinisikan sebagai temperatur di mana zat dapat berubah menjadi cairan pada tekanan 1 atm dan tidak mengalami perubahan yang berarti dengan adanya tekanan. Yang kedua, titik leleh bertambah dari kiri ke kanan dalam satu periode dan bertambah dari atas ke bawah pada golongan transisi. Yang ketiga, pengaruh ikatan hidrogen dan perubahan tekanan terhadap titik leleh tidak begitu besar. Yang keempat, uji kemurnian untuk senyawa padat dilakukan dengan cara menentukan titik lelehnya. Jika zat padat yang diamati tidak murni, maka akan terjadi penyimpangan pada dari titik leleh senyawa murninya. Titik leleh asam benzoat murni adalah 121 derajat Celcius. Sedangkan dalam percobaan diperoleh titik leleh asam benzoat yaitu 127 derajat Celcius dikurangi 120 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa asam benzoat yang digunakan tidak murni. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi titik leleh zat adalah: yang pertama, pengemasan dalam kapiler; yang kedua, banyaknya sampel; dan yang ketiga, ukuran kristal. Sekian penjelasan saya, terima kasih.